Surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Tentang yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin pada ayat ini yaitu para sahabat. Yang dimaksud jalan kaum mukminin yaitu para sahabat. Jadi orang yang sudah jelas petunjuk Nabi, sudah jelas Qur'annya, sudah jelas sunnah, sudah jelas. Kemudian dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan sesat. Kemudian ada lagi orang yang sudah jelas Qur'annya, mengikuti Qur'an, sudah jelas juga mengikuti sunnah, tapi tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Berpegang pada Qur'an dan sunnah, tapi tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Tetap Allah katakan nuwallihi matawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Nabi berpesan, alaikum bisunnati, sudah cukup sampai situ. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan adalah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin lurus. Tamassaku biha, adalah kalian berpegang dengan sunnah ini. Jadi sunnah Nabi sudah berpegang seluruhnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan definisi sunnah menurut generasi yang pertama, yaitu apa yang dilaksanakan oleh mereka, baik masalah i'tiqadiyah, baik masalah akidah, baik masalah ahkam, baik masalah amal, baik masalah-masalah yang wajib maupun yang sunnah, kita mengikuti mereka. Itu jalan yang selamat. Jadi kalau ingin selamat dari perpecahan dan selamat dari ancaman Allah dan selamat dari penyelewengan, maka harus ikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khalifah yang terpimpin dan lurus. Kemudian yang ketujuh dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jadi perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan. Perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Karena Islam ini Nabi sudah tinggalkan dalam keadaan sempurna, putih bersih. Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada bid'ah. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Begitu sedikit ada orang berbuat salah, langsung ditegur oleh para sahabat yang lain. Karena itu Nabi mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya. Nabi sudah tinggalkan umat Islam dalam keadaan putih bersih. Tidak ada bid'ah-bid'ah, tidak ada syirik, tidak ada khurafat, tidak ada yang lainnya. Putih bersih, dalam keadaan putih bersih. Kemudian kata Nabi, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Dan Nabi sudah ingatkan sebelum terjadinya perpecahan, Nabi sudah ingatkan hati-hati terhadap barang-barang yang baru, perkara-perkara yang baru. Dan buktinya terjadi. Sesudah wafatnya Rasulullah terjadi perpecahan, terjadi ikhtilaf, terjadi iftiraq, adanya Syiah, adanya Khawarij,
adanya Jahmiyah, adanya Qadariyah, adanya Jabriyah, kemudian adanya Murji'ah, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dan yang lainnya. Dan masing-masing mengadakan bid'ah-bid'ah yang tersendiri dalam masalah akidah dan juga dalam masalah ibadah. Ada yang menolak sifat-sifat Allah secara keseluruhan, ada yang menakwilkan ayat-ayat Al-Quran, ada juga yang menakwilkan sifat-sifat Allah, ada juga di antara mereka yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, yang menganggap bahwa akal itu lebih tinggi daripada wahyu, dan yang lainnya lagi. Yang kemudian juga timbul orang-orang yang menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyimpangan atau penentangan terhadap sunnah tidak sekaligus. Jadi timbulnya juga perkara-perkara yang baru ini sedikit demi sedikit. Yang perkara yang baru ini akan melawan sunnah dan bahkan mengingkari sunnah, baik berupa i'tiqad maupun berupa amalan. Nabi selalu ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kamu terhadap perkara-perkara yang baru yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang kedelapan, karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah. Jadi yang kedelapan dalam hadis ini bahwa setiap yang baru itulah bid'ah. Jadi yang baru dalam syariat yang tidak dicontohkan, lawan daripada sunnah itu yaitu bid'ah. Yang tadi belum kita bahas, ya. Ada pengertian lain dari sunnah ini, yaitu lawan daripada bid'ah. Itu menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dikatakan bid'ah. Karena itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah itu al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqtadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah itu yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuan melaksanakannya yaitu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akidah atau ibadah atau yang lainnya. Ini yang dikatakan bid'ah. Meskipun ada pengertian yang lain yang disilakan oleh ulama, tapi pengertian yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam ini yang dipegang oleh para ulama yang sesudahnya. Jadi sesuatu yang diadakan dalam agama ini yang dia tujuannya melaksanakan itu berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan dalam hadis ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Dalam hadis ini tidak ada istilah bid'ah itu yang hasanah, tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan ada sebagian bid'ah itu yang sesat, ada sebagian bid'ah itu yang tidak sesat. Ada sebagian bid'ah itu yang hasanah, ada sebagian bid'ah itu yang tidak hasanah, tidak ada. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Penjelasan ini kita bisa lihat bagaimana sekarang dalam memahami kullu bid'atin dhalalah, kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Karena yang diajak berbicara pertama kali oleh Rasulullah yaitu para sahabat. Dan para sahabat orang yang paham bahasa Arab. Nabi berkata dengan bahasa Arab yang fasih, dan sahabat paham bahasa Arab yang fasih itu. Sahabat memahami yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Itu dipahami oleh para sahabat, ya setiap bid'ah itu sesat.
Tidak ada sahabat yang mengatakan sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi tidak sesat. Tidak ada. Tidak ada yang demikian. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kullu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikutilah dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, dan sungguh kalian sudah dicukupi dengan Islam ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi tidak. Tidak demikian. Ibnu Mas'ud mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanatan, meskipun manusia memandang baik. Meskipun orang banyak mengatakan bahwa bid'ah itu baik, tetap saja setiap bid'ah itu sesat. Dan ulama-ulama yang sesudahnya pun mengatakan demikian. Jadi tidak ada sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi tidak sesat, tidak ada. Ini yang harus kita pegang, dan ini juga sebagai dasar dalam kita menuntut ilmu. Di antara poin dalam kita menuntut ilmu dalam manhaj talaqqi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, itu kita harus selalu ingat bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu harus kita ingat. Sehingga kita berusaha bagaimana menjauhkan bid'ah itu sejauh-jauhnya. Sehingga kita tetap berpegang kepada sunnah. Kemudian dilanjutkan hadis ini, tidak dalam riwayat ini, tetapi dalam riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, kalau yang tadi dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dalam riwayat Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ya, setiap yang sesat itu tempat di neraka. Tapi harus kita ingat bahwa hadis ini wa kullu dhalalatin finnar termasuk ahaditsul wa'id. Artinya termasuk hadis-hadis ancaman. Setiap hadis-hadis ancaman tidak boleh kita takwil. Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan janji atau hadis yang berkenaan tentang wa'id seperti itu. Sebagaimana juga dalam kita memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh kita takwil. Tidak boleh kita menyimpangkan atau kita menyamakan dengan sifat makhluknya. Tidak boleh. Tentang sifat-sifat Allah. Begitu juga tentang hadis yang berkenaan dengan ancaman, kita artikan demikian. Setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Setiap bid'ah tempatnya di neraka. Tetapi kita harus ingat, ini termasuk hadis-hadis yang bentuknya ancaman. Kita tidak boleh menuduh orang yang melakukan bid'ah itu pasti masuk neraka, tidak boleh. Ta'yin, menentukan orang yang melakukan bid'ah ini neraka, tidak boleh. Karena apa? Tidak tahu kita akhir kehidupan dia. Mungkin dia banyak amalnya yang kemudian Allah ampunkan, mungkin dia bertobat kepada Allah, atau nanti dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, atau yang lainnya yang kita tidak tahu dari amal-amal yang dilakukan. Jadi penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang wa kullu dzalatin finnar ini harus kita hati-hati. Jadi tidak boleh kita ta'yin, menentukan orangnya itu pasti masuk neraka, tidak boleh. Meskipun kita lihat jelas-jelas melakukan bid'ah, tapi menentukan bahwa dia masuk neraka tidak boleh. Tapi kita katakan bahwa setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Sudah, kita katakan demikian. Arti ancaman kepada dia supaya dia berhati-hati jangan sampai dia melakukan perbuatan bid'ah. Karena Nabi mengancam dari perbuatan bid'ah ini tidak akan diterima yang lainnya. Kemudian tentang masalah hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berpegang pada sunnah, dan juga para ulama mengingatkan kita berpegang kepada sunnah
Karena berpegang kepada sunnah itu akan membawa kepada keselamatan. Dan ulama itu juga wajib menjelaskan kepada umat ini mana yang sunnah dan juga mana yang bid'ah. Karena menjelaskan seperti ini penting. Apalagi pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini orang banyak tidak tahu yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Yang banyak dilakukan di masyarakat perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang banyak dilakukanlah perbuatan-perbuatan bid'ah oleh mereka. Maka harus ada ulama yang menjelaskan tentang yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Kalau tidak dijelaskan, maka masyarakat awam tidak tahu. Bukan hanya awam, ya ustadz-ustadznya atau da'inya atau mubalignya atau kiainya atau orang-orang intelektualnya, cendekiawannya tidak tahu yang mana yang bid'ah itu. Nah, ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana yang terbaik? Orang yang diam saja, jadi seorang ustadz atau seorang da'i yang diam saja yang menjelaskan tentang bid'ah, atau seorang ustadz atau da'i yang menjelaskan kepada umat ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Imam Ahmad menjawab ketika ditanya, ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'taqif ahabbu ilaika aw yatakallama fi ahli al-bid'ah. Seseorang yang dia rajin puasa, dia rajin salat, dia rajin i'tikaf, apakah orang ini lebih engkau sukai atau orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah? Artinya dia menjelaskan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ini orang-orang yang menentang sunnah, ini orang-orang yang jelas-jelas menghidupkan bid'ah. Yang mana yang kau senangi dari dua ini? Apa jawaban Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin wa hadza afdal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau orang itu dia rajin salat, dia rajin puasa, dia i'tikaf, maka itu untuk dirinya. Dia salat, puasa, atau dia baca Al-Quran, kemudian dia i'tikaf untuk dirinya sendiri, pahalanya untuk dirinya sendiri, dan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berbicara tentang sunnah, dia bicara tentang bid'ah, dan dia jelaskan ahli bid'ah yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, supaya hati-hati jangan sampai mengikuti orang-orang yang melakukan bid'ah, maka yang seperti ini manfaatnya besar untuk dia dan untuk kaum muslimin. Wa hadza afdal, dan yang ini lebih utama. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang seperti ini yang lebih utama. Artinya orang yang menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang bid'ah, dan menjelaskan juga tentang ahlul bid'ah, ini yang lebih utama. Karena apa? Karena dia mengingatkan kepada kaum muslimin jangan mengikuti orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Kemudian juga Yahya bin Yahya ketika ditanya tentang ulama yang membela sunnah dan dia mengingatkan umat itu dari perbuatan-perbuatan bid'ah, apakah dia itu pahalanya sama dengan jihad? Kata Imam Yahya bin Yahya, kata beliau, az-zabu anis sunnati afdalu minal jihad. Orang yang membela sunnah itu lebih utama dari jihad. Kemudian juga Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang diam, seorang dai atau seorang mubaligh yang dia diam, dia tidak mau menjelaskan kepada umat yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Diam saja dia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim. Apabila engkau diam
Dan juga aku diam. Kapan orang yang bodoh itu tahu yang benar dari yang salah, yang sunnah dari yang bid'ah, yang tauhid dari yang syirik? Kapan tahunya orang awam itu? Kalau semua dai diam, semua ustadz diam, semua mubaligh diam, tidak mau menjelaskan yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Kalau semuanya diam, maka orang-orang yang awam tidak tahu, dan mereka akan ikut apa yang dikatakan oleh orang banyak, dikerjakan oleh orang banyak, maka dia akan ikut. Karena memang kebiasaan dari manusia itu selalu condong mengikuti yang banyak. Ini kebiasaan dari manusia, punya sifat ikut kepada yang banyak. Kalau tidak dijelaskan, maka orang itu akan mengikuti yang banyak dan dia akan salah. Dan ini tanggung jawab yang besar kepada di tangan ulama. Artinya ulama bertanggung jawab kalau dia tidak menjelaskan kepada umat tentang sunnah dan tidak menjelaskan kepada umat ini yang bid'ah, maka mereka tidak akan tahu yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana hak, yang mana yang batil. Dan seperti antum juga sudah ketahui bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan banyak dalam Islam ini. Kaum muslimin yang melakukan kesyirikan banyak sekali. Jutaan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Untuk di Indonesia saja. Belum lagi di tempat-tempat lain. Yang kewajiban kita menjelaskan. Kemudian umat Islam yang melakukan bid'ah banyak sekali. Kemudian juga tokoh-tokoh yang menentang sunnah, menganjurkan bid'ah juga banyak. Dan subur. Dan dapat dukungan. Kalau tidak dijelaskan sunnah di depan umat, tengah-tengah umat, wajibnya kita berpegang kepada sunnah. Dan kita harus menjauhkan bid'ah. Maka umat ini juga akan terkecoh. Mereka akan terbawa dengan pandainya orang-orang yang menentang sunnah ini, yang dia berbicara dengan kepandaiannya dalam dia berbicara, atau dia sebagai seorang orator atau yang lainnya, yang kemudian umat ini terbawa. Dan itu sudah banyak yang seperti itu. Maka kita wajib berhati-hati dan kita ingat kepada wasiat Rasulullah SAW. Kita wajib berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan menjauhkan bid'ah. Kemudian faedah dari kita berpegang kepada sunnah Nabi dan beramal dengan sunnah Nabi. Jadi nanti tentang masalah melaksanakan sunnah Nabi ini dalam bentuk yang umumnya, secara keseluruhan, artinya bukan dalam masalah etikot saja, juga dalam masalah amal, yang juga nanti menyangkut amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah, tanpa kita membedakan. Sebab memang ada sebagian orang yang berusaha melecehkan sunnah dengan mengatakan bahwa ini masalah sunnah saja, nggak perlu kita ikuti. Ada masalah yang lebih penting lagi. Tapi yang lebih penting yang mereka katakan tidak kalah pentingnya dengan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu cara mereka dalam mengatakan ini kan masalah usul, ini masalah furu'. Kita nggak usah sibuk-sibuk dalam masalah yang furu', kita harus berpegang pada masalah yang usul. Tapi masalah usul pun mereka tidak berpegang di atas yang hak. Tapi melecehkan orang-orang yang berpegang kepada sunnah dengan mengistilahkan, dengan mengatakan kalian ini berpegang pada furu', masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah juz'iyah, masalah-masalah yang parsial, sehingga dilecehkan. Mereka tidak mengamalkan sunnah. Padahal dengan mengamalkan sunnah kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah. Jadi manfaat kita berpegang pada sunnah. Yang ketiga yang dibicarakan dalam kitab ini, dalam kitab Daruratul Ihtimam bi Sunan An-Nabawiyah, yang ketiga ini faedah dari kita berpegang pada sunnah. Yang pertama, antum catat, manfaat dari kita berpegang pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-wusul ila darajatil mahabbah. Yang pertama yaitu mencapai derajat kecintaan. Seorang akan mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari Rasulullah kalau dia mengikuti sunnah.
seseorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Rasulullah kalau dia mengikuti sunnah. Ayatnya dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, itu kita akan mendapatkan derajat mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT, dan dapat dicintai oleh Allah SWT. Jadi Allah akan mencintai kita kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita mengikuti sunnah Nabi SAW, tanpa kita membedakan apakah itu masalah usul atau masalah furu'. Apakah itu hadis yang datang Rasul itu mutawatir atau ahad, maka kita wajib mengikuti. Dengan dasar ayat yang lain lagi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini yang pertama. Dan juga dalam hadis yang lain yang terkenal dengan hadis wali yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyerang waliku, maka aku akan umumkan perang kepada orang itu, kata Allah. Dan tetaplah seorang melakukan ibadah yang wajib, kemudian ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Jadi seorang kalau melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, maka dia akan bisa menjadi wali Allah, dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat dari kita beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya yang wajib-wajib, tapi juga dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang kedua, beramal dengan sunnah itu mendapatkan barakah muwafaqatus syara'. Yang kedua, beramal dengan sunnah itu mendapatkan barakah dari Allah dengan kita sesuai dengan syariat ini. Jadi kalau kita beramal dengan sunnah, kita akan dapat barakah dengan sesuainya dalam kita mengamalkan sunnah ini. Jadi satu hal yang kita mendapatkan kebahagiaan kalau apa yang kita amalkan sesuai dengan sunnah. Ini barokah, amal kita ini barokah. Jadi yang sering diistilahkan dengan hidayah itu taufik. Kita mendapatkan hidayah dengan kecocokan sesuai amal kita dengan sunnah itu, maka ini akan memberikan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena amal kita bisa diterima oleh Allah kalau amal itu sesuai dengan sunnah. Sebab syaratnya amal itu diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama syaratnya itu ikhlas karena Allah. Yang kedua syaratnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh itu yang dikatakan amal soleh dan amal itu diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kita mendapatkan barokah karena sesuai dengan sunnah itu. Karena betapa banyak orang-orang yang mengamalkan yang katanya mereka itu beramal dengan amal soleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan contoh kami, maka amalnya itu tertolak. Jadi amal yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu tertolak. Apa saja bentuk amalan itu, kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu tertolak. Yang ketiga, manfaat dari amal
beramal dengan sunnah ini yang ketiga, orang yang melaksanakan sunnah itu mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi orang yang melaksanakan sunnah Nabi itu akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Terutama kalau orang itu berada di zaman fitnah, orang-orang sudah banyak yang melecehkan sunnah, orang-orang sudah banyak meninggalkan sunnah, orang-orang sudah banyak melakukan bid'ah, dia tetap berpegang kepada sunnah. Ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sanadnya hasan, seperti al-qabid alal jamr, seperti orang yang berpegang bara api, orang yang memegang bara api karena panasnya. Jadi orang yang berpegang dengan berpegang di atas bara api, karena apa? Banyaknya orang yang menentang sunnah itu, sehingga diumpamakan dia seperti memegang bara api. Dan ganjarannya dalam riwayat itu dikatakan seperti 50 orang dari para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ganjaran itu seperti kami atau mereka? Apa jawaban kami? Minkum ajru khamsina minkum, yaitu ganjarannya seperti 50 orang dari kalian. Jadi ganjarannya itu seperti 50 orang dari kalian. Jadi ganjaran orang yang berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat sunnah ini dilecehkan oleh kaum muslimin atau oleh tokoh-tokoh tertentu atau cendekiawan atau orang-orang yang memang mereka sengaja menentang sunnah, dan banyaknya orang melakukan bid'ah, kita tetap berpegang pada sunnah, maka ganjarannya 50 ganjaran seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat saja itu, kalau kita beramal tentang derajatnya sahabat, itu tidak bisa kita capai. Derajatnya seorang sahabat itu tidak bisa kita capai meskipun kita beramal seumur hidup kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya seorang dari kalian itu infak sebesar gunung Uhud emas, itu belum mencapai derajat sahabat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ganjaran yang besar bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, orang yang mengamalkan sunnah, al-amil bil sunnah mislu ajri man tabi'ahu, la yanqusu ajruhum syai'a. Yang keempat, orang yang mengamalkan sunnah mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah dan kita mengajak orang untuk mengikuti sunnah, kemudian orang itu ikut, maka kita mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikuti kita itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka masing-masing. Jadi kalau kita menganjurkan orang mengikuti sunnah dan orang itu mengamalkan sunnah dan dia kembali kepada sunnah, kita akan dapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikuti sunnah itu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi mengatakan orang yang menunjuki seseorang di atas sunnah akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun juga. Kemudian yang kelima, orang yang menghidupkan sunnah Nabi berarti dia mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Jadi orang yang melaksanakan sunnah Nabi berarti dia menegakkan atau mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dialah termasuk orang yang bertakwa hatinya. Jadi orang yang mengagungkan syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa hatinya. Dan syiar agama Allah umum apa saja. Tidak boleh kita bedakan dalam masalah usul maupun masalah furu'. Apa saja.
syiar-syiar agama Allah itu yang dilaksanakan, maka orang itu termasuk orang yang bertakwa. Dengan kita melaksanakan sunnah, berarti kita telah menegakkan syiar. Seperti contoh umpamanya, ya, orang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini syar'i, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan sholat berjamaah, perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita melaksanakan dengan berjamaah, terlihat syiar Islam, terlihat syiar, dan masjid-masjid itu ramai. Tapi kalau kita tidak ingatkan umat tentang wajibnya sholat berjamaah, maka masjid-masjid itu kosong. Jadi seolah-olah masjid itu hanya dilaksanakan cukup untuk salat Jumat saja, setiap sepekan sekali. Setiap hari kosong. Tapi kalau kita jelaskan tentang syiar ini, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nabi mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini syiar. Dengan dilaksanakan sholat berjamaah, syiar agama Allah terwujud. Jadi orang akan meninggalkan, apakah itu kuliah, apakah itu mengajar, apakah itu kerja, apakah itu dagang, apakah itu apa saja. Kalau sudah dengar panggilan azan, stop semuanya. Tunaikan sholat berjamaah. Ini syiar. Terlihat umat Islam ini bersatu. Terlihat ukhuwah. Dan terlihat yang macam-macam fadilah dari sholat berjamaah itu. Lebih dari 30 keutamaan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari tentang sholat berjamaah ini. Dan masih banyak lagi ulama yang menyebutkan lebih dari itu. Ini syiar. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, itu syiar. Kemudian banyak akhwat memakai jilbab, ini juga syiar. Kemudian nanti ini sebentar lagi kita kurban. Dengan melaksanakan kurban itu, ini merupakan syiar agama Allah. Tetapi harus memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu dipenuhi, ini akan menjadi syiar agama Allah. Salat Id di lapangan termasuk syiar agama Allah. Kita berjalan menuju salat Id, karena ini sebentar lagi kita Id. Kita berjalan menghidupkan sunnah Nabi. Nabi apabila melakukan sholat Id berjalan dari jalan yang lain, pulang dari jalan yang lain. Ini syiar. Keluarnya kita dari rumah, mengambil jalan yang lain dengan bertakbir. Ini sunnahnya bertakbir, bukan diam. Berjalan kaki dan bertakbir, sampai bertakbir. Ini syiar. Syiar agama Allah. Tetapi ini masih banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Perginya mengambil jalan lain, pulangnya mengambil jalan lain. Di antara hikmahnya, di antara para ulama mengatakan di antara hikmahnya, menakutkan orang-orang kafir. Dan kita bertakbir dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu akan membuat takutnya orang-orang kufar. Dan masih banyak lagi hikmah dengan mengambil jalan yang berbeda. Dan dengan beramai-ramai dilakukan oleh kaum muslimin. Dan masih banyak lagi syiar-syiar dari agama Allah yang kalau kita laksanakan, maka ini merupakan syiar. Berarti juga untuk laki-laki disunahkan ini memakai jenggot. Ini juga sunnah. Sunnah Nabi. Bukan berarti hukumnya sunnah, tetapi sunnah Nabi. Yang Nabi kerjakan dan para sahabat lakukan demikian. Dan juga diikuti oleh para ulama yang sudah. Ini syiar. Dan tidak dibedakan lagi apakah ini masalah usul atau masalah furu'. Dan masih, saya katakan lagi, masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ini termasuk syiar agama Allah. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, al-muhafadha ala sunnah tujbiru kasral fara'id. Yang ke-6, menjaga sunnah Nabi itu akan menambal kekurangan dari yang wajib-wajib. Akan menambal kekurangan dari yang wajib. Jadi berpegang pada sunnah akan menambal kekurangan
dari yang wajib-wajib. Jadi kalau kita melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian juga kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka nanti yang wajib-wajib itu akan tertutup, akan ditambal oleh yang sunnah-sunnah ini. Seperti pengertian sunnah ini saya sudah jelaskan, ya. Kita mengambil pengertian sunnah ini dalam pengertian yang umum yang sudah saya jelaskan, yaitu apa-apa yang dilaksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketujuh, al-amal bis sunnah ismatun minal wuqu'i fil bid'ah. Yang ketujuh dari yang ketiga ini, dari manfaat dari beramal pada sunnah ini, yaitu beramal dengan sunnah ini akan menjaga kita dari jatuh ke dalam bid'ah. Beramal dengan sunnah akan menjaga kita dari jatuh ke dalam bid'ah. Seorang yang mengamalkan sunnah, dia akan terpelihara dari jatuh ke dalam bid'ah. Seperti kata Abu Muhammad Abdullah bin Manazil rahimahullah, beliau mengatakan, lam yudayyi ahadun faridatan minal fara'idhi illa batalahu Allah bitadyi'is sunan, wa lam yubtala bitadyi'is sunan ahadun illa yushiku ayyubtala bil bid'ah. Kata Abu Muhammad Abdullah bin Manazil, mudah Allah merahmatinya, tidaklah seorang melalaikan satu kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, melainkan Allah akan berikan musibah kepada orang itu dengan melalaikan sunnah-sunnah. Jadi kalau yang wajib sudah dilaksanakan, maka akan dibebankan kepada dia melalaikan sunnah-sunnah Nabi. Dan tidaklah seorang diberikan musibah dengan melalaikan sunnah, melainkan orang itu pasti akan jatuh ke dalam bid'ah. Kalau orang itu sudah melalaikan sunnah, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Karena itu para ulama salaf mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang kepada sunnah itu jalan selamat. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma ya'ti 'alan nasi zamanun, ma ya'ti 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan. Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah datang pada manusia satu masa melainkan mereka ini menghidupkan bid'ah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian mereka matikan sunnah, mereka hidupkan bid'ah dan mereka matikan sunnah, sehingga kata Ibnu Abbas akan hidup bid'ah itu dan akan mati sunnah-sunnah. Jadi nanti ada memang orang-orang yang menganjurkan bid'ah, ada para penganjur bid'ah itu ada, para penolak sunnah juga ada, tokoh-tokoh yang menentang sunnah juga ada, yang mereka menganjurkan pengikutnya untuk menghidupkan bid'ah. Apakah itu dilakukan secara sarahah dengan terang-terangan atau tidak? Apakah bentuknya lisan maupun tulisan? Itu dilakukan. Dan ini sudah banyak dan kita wajib berhati-hati. Karena itu kita harus tetap berpegang kepada sunnah yang sudah dijelaskan, dan ini akan menjaga kita dari jatuh ke dalam bid'ah. Kemudian yang ke-8, al-iltizamu bis sunnati amnun minal iftiraq. Yang ke-8, berpegang kepada sunnah kita akan terpelihara daripada perpecahan. Berpegang kepada sunnah akan terpelihara dari perpecahan. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah, maka dia akan terpelihara dari perpecahan. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan ahlul bid'ah, dikatakan juga ahlul iftiraq oleh para ulama.